Nah itu saya sebelum berangkat ke TPQ biasanya disuruh untuk menyiram dulu. Itu siram dulu nih tanaman di rumah supaya nggak mati semua gitu. Karena untuk merusak alam itu Iya. hanya butuh satu tangan, Iya, tapi kalau betul. untuk merawat alam itu butuh banyak tangan. Jadi mohon kerjasamanya semuanya. Bikin to-do list nggak aku tepatin sendiri. Oh nggak iya. bisa kita sangat berbeda Iya. sekali, tapi aku akan coba belajar ya, siapa tahu to-do listnya bisa aku tepati seperti kamu ya nih. Sama ini Kak, satu lagi Apalagi? motivasi. Jadi kayak setiap hari itu pasti punya motivasi kan. Kalau motivasi saya sendiri itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih banyak prestasi yang saya dapat daripada hari kemarin gitu. Oh wow. Iya. Berarti kalau kamu aktif ya di Iya. luar kelas, aku penasaran di akademik kamu sebenarnya suka akademik banget gak sih? Kalau misalkan aku nih kan kalau dalam hal belajar Iya. sebenarnya bisa nih cepet nyantol, tapi aku kurang passionate. Aku lebih ke entertain ya kan, Oh, kayak iya. MC, hosting, moderator kayak gitu-gitu. Kalau Reva sendiri, apakah emang juga minat di dunia akademik, kayak misalkan oh iya aku berkebun jadi aku suka biologi gitu, atau apa, atau gimana? Oke, jadi sebenarnya Reva ini akademik banget dari kecil ya Kak. Iya. Di SD itu dari kelas 1 sampai 6 fun fact selalu juara kelas dan Oh, wow. salah satu siswa lulusan terbaik di sekolah saya SDN Tanes Kidul 1, dan saat itu nilai saya itu rata-ratanya 98,65. Jadi Oh, wow. saat pendaftaran di SM Negeri 1 itu saya menggunakan jalur prestasi rapot, alhamdulillah peringkat 1. Dan saat ini juga di SMP ini alhamdulillah nilai saya itu juga selalu unggul di kelas. Bahkan di misal perangkatan ya, di kelas 7 dan 8 alhamdulillah peringkat 1 juga. Memang sebenarnya saya tuh anak akademik dari SD, cuman karena banyak kegiatan jadi akhirnya sering meninggalkan kelas demi kegiatan yang di luar sekolah sebagai perwakilan sekolah juga. Dan sekarang ditambah lagi di SMP ini aktif di organisasi. Saya juga merupakan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Surabaya. Lalu juga pengurus organisasi pelajar Surabaya, salah satu organisasi yang dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lalu juga di Forum Anak Kota Surabaya ini organisasi juga yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan salah satu anggota dari Association Top Achiever Scout Award. Jadi golongan pramuka tertinggi tingkat dunia begitu. I see. Berarti kamu pramuka juga? Iya, anak pramuka juga Kak. Iya. Merasa tersindir karena dulu sering kabur pramuka. Itu adalah aku. Oke, well, akademik banget berarti ya kamu ya. Tapi terpaksa juga harus meninggalkan kelas karena banyak kegiatan di luar kelas. Betul. Nih gak apa-apa, aku dukung banget. Kamu tau gak, aku SMA tuh cuma 30% lalu dalam kelas. Wih, kakaknya aktif banget ya. Iya, aku lebih ke di luar kelas ya. Oh gitu. Di luar kelas, jadi akhirnya timbul soft skill dan kita jadi cerita, jadi sharing ya, Iya, sharing banyak bener. hal ya. Iya. Aku mendukung karena waktu seusia-usia kamu tuh aku juga gak yang aktif di kelas gitu. Aku hampir apa aja lah di luar kelas, cari relasi dan lain sebagainya, didukung sekolah ya. Alhamdulillahnya sekolah support banget kan dari cerita kamu. Support, kalau nggak support nggak mungkin sampai ke Untak Surabaya hari ini ya. Hari ini benar-benar. Apalagi Pak Bambang Deha itu beliau emang pegiat lingkungan ya, pecinta tanaman banget. Iya, ya spesifiknya biasanya beliau di anggrek gitu. Iya. Kemarin tuh udah excited banget ketika Reva mau hadir di sini. Thank you so much loh, suatu kehormatan banget. Aktif di luar kelas, akhirnya udah ketemu menteri ya kan, ketemu kedinasan dan lain sebagainya. Support banget, keren, luar biasa. Teruskan itu selama masih positif Kak. Ya. Iya. Tapi gimana belajar di akademiknya menurut Reva agak keteteran gitu nggak? Kalau belajar di akademik, alhamdulillah sejauh ini belum keteteran sih Kak. Karena saya itu setiap kali ada tugas, saya memang tidak pernah menunda untuk nanti aja deh gitu ya. Misalkan tadi saat berangkat ke sini, saya ada tugas online matematika begitu. Saya kerjakan dulu sebelum berangkat ke sini begitu kan, mumpung tugasnya juga online gitu. Jadi ketika tugas selesai, saya bisa berangkat kegiatan. Ataupun misalkan juga di kelas tuh biasanya sering di-share tugas ya dengan wali kelas, dengan guru pengajar. Nah, saya tuh selalu mengumpulkan lebih dahulu sebelum besok saya dispen. Jadi sebelum saya tinggal kegiatan, saya menyelesaikan tugas terlebih dahulu, saya kumpulkan baru saya berangkat gitu.
Oh, I see. Iya. Nah, dengarkan ya itu teman Wartah dan sahabat Merah Putih. Iya. Tidak mudah, kesuksesan tuh tidak dibangun dari tidur-tiduran Iya. aja. Dia sebelum kesini ngerjain tugas dulu, Iya, ya. Tetap tidak meninggalkan kewajiban utama di sela-sela hobinya. betul. Ini kamu setuju gak sih kalau aku bilang ini adalah hobi kamu, passion? Setuju sih Kak, passion di Mm-mm. lingkungan hidup. Iya. Emang kita flashback sedikit Iya. ya. Berarti sebelum kamu menanam bunga telang, kamu emang udah tertarik dengan dunia tumbuh-tumbuhan kayak gitu? Kalau tertarik memang dari kecil sama orang tua itu sering diajak untuk menanam, kemudian menyiram. Jadi mama itu selalu membiasakan saya itu tanamannya di rumah disiramin mumpung sore nih gitu. Jadi masih kecil kan waktu itu ngajinya di TPQ ya Kak ya, Ya. di tempat pendidikan Quran gitu Mm. kan. Nah itu saya sebelum berangkat ke TPQ biasanya disuruh untuk menyiram dulu. Itu siram dulu nih tanaman di rumah supaya nggak mati semua gitu. Jadi disiram gitu. Akhirnya pas SD ketika mulai ikut ajang Pangeran Putri Lingkungan Hidup, jadi ya Iya. sudah tidak kaget karena sudah terbiasa. Memang dari kecil sudah dibiasakan untuk cinta tanaman gitu. Oh wow, ini kamu beruntung banget loh udah Iya. menemukan passion di usia segini gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, bahkan aku sendiri juga kadang waktu SMA aja tuh kita tuh kayak masih mikir sebenarnya passionku tuh ke arah mana ya, aku mau kuliah jurusan apa ya, mau ke arah yang kayak gimana sih, dibawa hidup ini tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kamu beruntung banget SMP sudah menemukan passion, kamu udah cinta sama dunia ini. Semoga nanti menemukan jurusan kuliah yang tepat Amin. dan bekerja sesuai bidangnya. Karena kalau Amin. kita cinta, kerjanya pasti lebih enjoy ya Iya, kan, lebih benar. enak. Jadi nggak ada beban. gitu. Benar, Iya. benar banget. Terus sip, aku tuh tadi mau nanya gitu ya, tapi karena saking banyaknya yang pengen aku tanyain, penasaran nih ke kamu. Jadi kayak agak, oh iya berarti di rumah ini ada space halaman kan seperti yang kita tahu ya. Iya. Sekarang lahan hijau itu udah berkurang cukup banyak sekali ya, udah sangat jarang sekali apalagi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Benar. kota-kota metropolitan lainnya. Berarti di rumah Reva masih ada halamannya gitu ya, atau bisa ditanam di pot? Jadi kalau bunga telang ini kan media tanamnya bebas ya Kak, karena dia tanaman liar. Sehingga beberapa tanaman itu ada yang saya tanam di lahan halaman depan, ada juga yang saya tanam dengan pot. Potnya ini saya manfaatkan dari sampah botol plastik supaya nggak menumpuk karena plastik juga susah terurai. Jadi saya mengadopsi dari masyarakat juga. Nanti sampah plastiknya dikumpulkan lalu saya kreasikan jadi pot. Jadi potnya ini bisa digantung, bisa diletakkan juga karena kan plastik ini ukurannya lebih kecil begitu. Sehingga tidak menghabiskan banyak tempat gitu. Jadi saya nanamnya juga di pot botol plastik ini. Dan kita hemat budget juga ya, nggak Benar. perlu beli pot. Iya. Kan mengurangi sampah, hemat budget, hampir zero waste ya semoga. Iya benar. Ya, oke, aku main dong ke rumah kamu. Kayak penasaran banget sama halaman rumahnya serimbun itu ya. Dan akhirnya jadi lebih adem suasananya. Iya, Ada adem. rumah yang jelas. Oke. Nah, Reva kan main nih ya ke Untak Surabaya dengan kampus Merah Putih itu bukan yang 1000 hektar gitu, nggak juga ya, kayak cukup kecil. Tapi menurut Reva rimbun nggak sih? Aku penasaran nih penilaian dari kamu. Oke, jadi kalau aku datang ke Untak ini first impressionnya tuh udah hijau banget Kak. Karena ya. banyak tanaman, banyak pohon gitu ya. Apalagi kan Untak ini termasuk hebat, keren gitu loh. Oh, Jadi thank kayak you. lahannya walaupun terbatas gitu, tidak 1 hektar gitu, 1000 gitu. Yeah. Tapi alhamdulillah tanamannya banyak sehingga nanti kadar oksigennya kan juga lebih banyak yang dihasilkan. Iya. Makanya ketika kita jalan dari jalan raya yang panas masuk ke lingkungannya Untak, itu rasanya udah lebih sejuk banget karena kan sudah ada banyak oksigen yang dari pohon dan tanamannya di sekitar Untak ini. Senang banget. Iya. Ini aku nggak nyogok dia di belakang kamera loh teman Warta. Ini penilaian asli loh dari Reva. Iya benar, penilaian asli nih. Iya, dan aku pengen cerita juga sih kalau di Untak tuh ada berbagai macam tanaman langka kayak yang tadi aku sampai cerita kalau Pak Iya. Bambang DH itu pecinta tanaman banget ya, pecinta Iya. tumbuh-tumbuhan. Ada banyak pohon-pohon langka jadi kayak juwet, terus black sapote kayak gitu-gitu kita punya loh
loh Iya. pohonnya. Dan mahasiswa itu biasanya kalau misalkan aku lagi istirahat makan siang gitu kan, nganggur-nganggur duduk-duduk ngelihat mereka tuh ini ngambil-ngambilin gitu, panen-panen gitu loh. Itu Iya. ya enjoy banget sih ngelihatnya. Dan juga pengen cerita juga, kita punya hidroponik yang cukup luas. Pernah tahu nggak? Wow. Pernah tahu nggak di Untak ada hidroponiknya? Kalau hidroponiknya nih belum tahu Kak, di Belum daerah tahu. mana? Iya. Jadi di gedung yang sama di tengah juga itu naik ke lantai 4. Jadi kayak rooftop. Kalau misalkan Reva baru masuk ada tulisan kampus merah putih di Iya. atas di gedung tengah yang gedung baru. Nah, itu di situ di belakangnya itu hidroponiknya sangat luas banget. Ada dua, satunya di deket gedung teknik di belakang. Keren banget. Dan pernah Iya. waktu itu panen bareng. Panen kita jadi apa ya, roda ekonomi itu kayak bisa berputar di dalam kampus sendiri. Benar. Kita kan ibaratnya yang bekerja di sini, mahasiswa juga yang gimana kan digajinya dari sini, dapat ilmunya dari sini, terus kadang kita belanjanya dari sini juga. Nah, Benar. waktu itu aku seru sih ini panen sendiri buat kita orang-orang yang jarang banget berhubungan sama tanaman ya kan. Iya. Hidroponiknya itu waktu itu pokcoy, kangkung, terus selada juga kalau nggak salah. Itu aku bener-bener ini nanam apa ya, Terus nyabut panen. ya, Iya. panen sendiri. Jadi kayak excited pulang-pulang bawa berapa kresek kayak gitu. Lumayan buat masak. Lumayan Iya. buat masak. Nggak belanja deh. Nah, kayak bunga telang juga inspirasi yang bagus, apalagi bunganya cantik ya. Iya benar. Bunganya tuh kalau belum dipanen kayak cantik gitu, warnanya biru-biru. Iya benar, biru keunguan gitu kan. Biru keunguan. Well, terus waktu Reva itu ketemu sama Bu Risma, apa sih yang dibilang Bu Risma ke kamu? Penasaran. Kalau yang dibilang Bu Risma saat itu mengapresiasi saya karena sebagai salah satu pejuang lingkungan yang konsisten begitu dari 2022 hingga 2026 saat ini. Namun ketemunya itu saat 2024 ya Kak. Dan itu saya juga diamanahi gitu ya, diberikan pesan bahwasanya saya itu harus tetap semangat gitu, karena saya ini yang akan meneruskan tonggak kemajuan bangsa. Dan beliau juga berharap semoga nanti di pemimpin bangsa yang selanjutnya saya bisa menjadi salah satu pemimpin itu. Begitu. Oh, wow, Iya. keren. Reva nih udah ketemu berarti sama 2 wali kota Surabaya. Tahu kan kalau Pak Bambang Deha dulu Iya. juga wali kota Surabaya? Iya, tahu banget Kak. Dan Bapak Eri Cahyadi juga yang sekarang sedang menjabat itu. Oh iya, Pak Eri Cahyadi juga. Iya. Alumni Untak Surabaya, Pak Eri tuh. Wow, keren. S2-nya di Untak Surabaya, Oh, Pak Eri alhamdulillah. Cahyadi. Iya. Jadi dekat ya dengan kampus kita, seperti yang Iya. Pak Bambang Deha tuh wali kota 2002 sampai 2010 ya Iya. kan. Kemudian diteruskan sama Bu Risma, Iya. sekarang diteruskan sama Pak Eri. Iya benar. Dan kamu udah ketemu ketiganya, tokoh hebat. Iya. Luar biasa. Big applause banget, kasih efek-efek tepuk tangan bentar ya. Oke, cerita banyak hal banget Iya. sama Reva, seneng banget. Kita udah sharing banyak hal Bener. juga, termasuk juga tentang kampus merah putih. Iya. Oh iya, aku juga pengen ceritain tentang Untak tuh punya sistem pengelolaan air. Jadi dari air hujan atau air limbah yang udah kotor itu nanti dikelola ulang lagi dan dibuat untuk nyiram tanaman. Keren Kak. Oh. Pokoknya kayak lebih hijau gitu ya. Karena emang Bener. dari alam kembali ke alam ya, organik gitu Iya. kan kayak. Dari konservasi air tuh emang perlu banget dilakukan. Air Iya. hujan ditampung, terus air bekas wudhu, air Iya. limbah. Ya memang seharusnya diolah seperti itu, Diolah jadi air yang lagi. bermanfaat gitu. Iya, benar banget. Apalagi sekarang mungkin dulu kita ngelihatnya kayak bikin capek dan sebagainya ya, tapi ternyata sekarang di krisis ekologis dan krisis iklim tuh sangat bermanfaat sekali. Iya. Thank you so much Reva, seneng banget rasanya Reva main ke kampus Merah Putih untuk Surabaya. Sangat welcome sekali tadi dengan Pak Wakil Rektor 2 juga, dan sama pembina yayasan Pak Iya. Deha. Dan sekarang di studionya Warta 17 Agustus bareng dengan kampus Merah Putih. Kita tuh jadi Warta tuh medianya yayasan dari kampus tercinta, kampus Merah Putih untuk Surabaya. Oke, well, tentang green patriotisme gitu kita udah ngobrol banyak hal banget. Cerita Reva start awalnya kayak gimana, sampai cinta, sampai kemudian Reva dipanggil juga ke Untak dan bertemu banyak tokoh-tokoh hebat di luar sana.
apa sih yang bisa Reva sampaikan ke teman-teman yang sedang menonton podcast? Ya, nanti Reva lihat ke kamera ya, Reva di sebelah sana. Tentang green patriotisme, apalagi di tengah dampak iklim. Reva ngikutin kan ya berita iklim akhir-akhir ini, sangat prihatin sekali. Benar. Ya kan, di tengah krisis ekologis dan iklim yang sangat tidak menentu karena kerusakan alam besar-besaran, eksploitasi oleh manusia. Apa yang bisa Reva sampaikan ke teman-teman Gen Z dan Gen Alpha yang sebentar lagi akan meneruskan jejak kita berjuang? Oke, buat teman-teman semuanya, teman-teman coba deh kita refleksi sebentar gitu. Apa sih yang sudah kita alami selama ini, bencana yang sudah terjadi di Indonesia, dan itu merupakan krisis ekologi dan iklim ya. Sehingga itu perlu loh sebenarnya kita, perhatiannya itu perlu untuk kita khususkan di lingkungan hidup. Karena memang lingkungan hidup ini unsur yang sangat penting untuk kita. Sehari-hari kita tinggal di lingkungan, tapi kalau lingkungannya ndak hijau tentunya juga berdampak kepada kita, pada kesehatan kita, begitu. Dan apalagi cuaca yang sudah tidak menentu, kemudian panas ya. Semakin lama kita rasakan panas, begitu. Udaranya kok semakin panas, serasa satu orang satu matahari. Nah, itu artinya kita sudah mulai berubah nih. Kita sudah mulai beraksi nyata untuk lingkungan kita gitu. Mungkin dengan cara-cara yang sederhana seperti menanam tanaman, merawat tanaman, kemudian memilah dan mengolah sampah dari rumah masing-masing, begitu akhirnya bisa menyelamatkan lingkungan kita. Karena seperti yang kita ketahui ya, sampah ini sekarang jadi masalah juga lingkungan hidup di Indonesia. Karena kalau misalkan teman-teman nih setiap harinya pastinya juga menghasilkan sampah. Termasuk saya juga sebagai manusia pasti setiap hari tidak menghasilkan sampah. Nah, coba sekarang kita bijak dalam memilah dan mengolah sampah. Jadi sampah organik, anorganik dipisah. Kemudian kalau bisa itu di rumah sudah ada komposter, sudah ada keranjang Takakura untuk mengolah sampah organiknya. Sehingga sampah yang disetorkan di TPA, tempat pembuangan akhir, itu tidak menumpuk begitu. Ketika sampah di TPA menumpuk, tentunya emisi karbon itu kan juga semakin meningkat, sehingga terjadilah perubahan iklim, pemanasan global, dan akhirnya berdampak juga untuk kita. Dan juga penggunaan transportasi ya, yang sekarang kendaraan ini kan sudah makin banyak nih. Semua orang hampir sudah punya kendaraan semuanya. Dan setiap hari kita menggunakan untuk berpergian. Bisa untuk diminimalisir juga ketika ada transportasi publik, kita bisa memilih menggunakan transportasi publik supaya polusinya ini juga bisa berkurang, sehingga bumi kita juga lebih hijau. Jadi dari tindakan-tindakan sederhana, saya yakin akan bermakna untuk lingkungan kita. Karena untuk merusak alam itu hanya butuh satu tangan, tapi kalau untuk merawat alam itu butuh banyak tangan. Jadi mohon kerjasamanya semuanya. Kita jaga bumi kita bersama-sama, karena kalau kita jaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Oke, terima kasih banyak. Sangat bersahaja sekali. Bahkan Reva juga minta tolong ke teman-teman yang sedang menonton podcast, untuk kita bersama-sama menjaga bumi, kita bersama-sama melestarikan, mulai dari rumah sendiri bisa, kayak tadi yang udah Reva ceritain, dari pot DIY ya kan, dari banyaknya sampah-sampah yang kita hasilkan itu bisa jadi pot, bisa jadi banyak hal untuk kehidupan kita dan kesuburan tanaman. Gitu. Well, terima kasih banyak ya Reva sudah hadir bersama dengan Kampus Merah Putih di Studio Warta 17 Agustus. Yaps, teman Warta, tanam kebaikan sekecil apapun itu, karena dari satu benih bisa timbul 1000 harapan. Dan podcast kali ini sangat inspiratif sekali, luar biasa, mendapat banyak hal yang bisa kita petik ya dari seorang Reva. Umurnya memang masih 14 tahun, tapi pemikirannya mungkin jauh
lebih di atas usia kita ya, yang di atas aku nggak tahu kamu dari tadi ngobrol tuh kamu udah baca buku apa aja karena bahasa yang sangat tertata. Thank you so much Reva, dan sesi podcast kali ini aku Alma pamit undur diri barengan sama Reva, berkolaborasi dengan kampus tercinta Kampus Merah Putih Untak Surabaya. Salam Merdeka.